Kalimat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Vanda, lalu ada teman saya Zaidan, lalu ada Ivan Okta, lalu ada Aziz, ada Arum, dan juga ada Dila. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan kembali gagasan dari penulis atau pembaca kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan tepat. Kalimat ini disusun dengan mengikuti kaidah bahasa yang benar sehingga dapat mengungkapkan ide sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa menimbulkan makna ganda, kalimat efektif terus harus mudah dipahami oleh orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat efektif: pertama, memiliki satu ide pokok; kedua, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat; tiga, menggunakan kata yang hemat, tidak boros dan tidak berulang; empat, struktur kalimat logis dan sesuai kaidah bahasa; lima, menekankan ide utama atau pokok; enam, mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Fungsi kalimat efektif intinya perkuliahan, menyampaikan ide, pendapat, atau argumen secara jelas dalam diskusi, membantu mahasiswa menyusun laporan makalah dan presentasi akademik, memudahkan komunikasi dengan dosen maupun teman sejawat, mencegah kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, dan membentuk kebiasaan bahasa ilmiah dan profesional. Oke, selanjutnya ada jenis atau unsur kalimat efektif. Unsur utama dalam kalimat efektif meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang dimana unsur tersebut harus disusun secara logis, jelas, ringkas, dan sesuai tata bahasa untuk menyampaikan pesan dengan tepat. Misalnya, ayah membaca koran. Ayah menjadi subjek, predikatnya membaca, objeknya koran. Kemudian, bapak makan nasi, ikan goreng, dan sambal di suatu restoran. Bapak menjadi subjek, makan itu predikatnya, dan objeknya itu nasi, ikan goreng, dan sambal. Terus keterangannya itu di suatu restoran. Kemudian ada juga Andi rajin belajar dan mengerjakan tugas. Andi menjadi subjek, predikatnya itu rajin belajar, nah pelengkapnya itu mengerjakan tugas. Kesalahan umum dalam kalimat yang sering terjadi: kalimat terlalu panjang dan bertele-tele, penggunaan kata yang mubazir, subjek atau predikat yang tidak jelas, kata tidak baku atau penggunaan istilah yang salah, susunan kalimat tidak logis atau rancu, tanda baca yang tidak tepat sehingga mengubah makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Apa tujuannya kita belajar tentang kalimat efektif? Simak video ini sampai selesai ya. Kita ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya, sebuah kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang tidak membuat pembaca atau pendengar kebingungan. Pesan yang diucapkan atau pesan yang ditangkap oleh pembaca dan pendengar sama dengan maksud dari penulis. Bisa dipahami ya sampai di sini? Lantas, apa pentingnya kita belajar tentang kalimat efektif? Tujuannya adalah agar kalian bisa menulis ataupun berbicara dengan tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, tidak menimbulkan kebingungan atau kerancuan bagi orang lain. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Suatu kalimat dapat dikatakan memiliki kesepadanan struktur yang baik jika yang pertama memiliki subjek dan predikat yang jelas. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Apakah kalimat ini memiliki subjek yang jelas? Tidak, karena ada kata bagi di depan kalimat membuat kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Seharusnya kalimat yang efektif adalah
semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kesepadanan struktur yang kedua adalah tidak terdapat subjek ganda. Coba perhatikan contoh berikut ini. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Pada kalimat ini terdapat dua subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Agar menjadi kalimat yang efektif, maka dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Di sini sudah jelas ya, subjeknya hanya satu, yaitu saya. Kemudian kesepadanan struktur yang ketiga adalah predikat kalimat tidak didahului kata yang. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Mana predikatnya? Tidak jelas ya. Padahal di dalam kesepadanan struktur yang baik harus ada subjek dan predikat yang jelas. Sehingga kalimat yang efektif adalah sekolah kami terletak di depan bioskop. Sekolah kami merupakan subjek, terletak adalah predikat, di depan bioskop Surya adalah keterangan tempat. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk. Dalam kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertamanya adalah kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Perhatikan contoh berikut ini. Tahap akhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua. Menjadi kalimat sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan kata, antara lain yang pertama menghilangkan pengulangan subjek. Perhatikan contoh berikut ini. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Jadi, penggunaan kata dia diulang 2 kali, seharusnya cukup 1 kali saja. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kemudian untuk menghemat kata yang kedua adalah menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Sejak dari pagi dia bermenung. Kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Seharusnya seperti ini. Sejak pagi dia bermenung atau dari pagi dia bermenung. Begitu ya. Kemudian untuk menghemat kata yang ketiga adalah memperhatikan kata jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Kata hadirin sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan sekalian, cukup hadirin dimohon berdiri. Begitu ya. Penggunaan kata yang berlebihan dapat menyebabkan suatu kalimat menjadi bertele-tele atau terlalu panjang. Makna yang ingin disampaikan pun menjadi sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian syarat kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Dalam kalimat itu, siapa yang terkenal? Mahasiswakah? Atau perguruan tingginya? Nah, supaya efektif, kita bisa mengubahnya menjadi 2 bentuk berikut ini. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kemudian bentuk yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah kelogisan bahasa.
Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat ini sering sekali kita dengar ketika MC memberikan kesempatan kepada pengisi acara. Sebenarnya kalimat ini tidak logis. Masa sih yang dipersilakan adalah waktu dan tempat? Emangnya waktu dan tempat mau kemana? Biar nggak salah lagi, yuk kita coba perbaiki. Kalimat yang seharusnya efektif adalah kepada Bapak Lurah kami persilakan, atau kepada Bapak Kepala Madrasah kami persilakan. Pada contoh tersebut, ganti kata waktu dan tempat menjadi subjek berupa orang yang diberikan waktu untuk berbicara, seperti Bapak Lurah, Bapak Kepala Madrasah, dan lain sebagainya. Silakan merupakan bahasa yang baku ya, bukan silahkan. Jadi tidak usah ditambah H, oke? Pada intinya, kalimat efektif adalah kalimat yang baik atau mudah dipahami dan benar atau sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Kalimat efektif sendiri memiliki beberapa ciri, antara lain memiliki satu ide pokok, minimal memiliki unsur subjek dan predikat, menggunakan kata yang hemat atau tidak berulang, serta mudah difahami oleh pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif ini sangat penting bagi keseharian kita, seperti menyampaikan ide atau pendapat agar diterima dengan baik dan jelas, digunakan dalam menyusun laporan, makalah, maupun presentasi, serta mencegah kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi. Baik, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu kalimat efektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.